Tangkap. Pelarian pelaku berinisial N ini pun terhenti setelah sejumlah personil polisi mengepung rumahnya. Pelaku N akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan meski sempat mencoba mengelak saat akan ditangkap. Tanya dulu, nanti ketemu teman-temanmu. Bapakmu sudah omong. Proses penangkapan pelaku N ini pun berlangsung dramatis lantaran disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya. Kapolsek Sungai Pinrang mengatakan aksi kejar-kejaran yang viral di media sosial ini merupakan proses penangkapan komplotan pencuri spesialis rumah kosong yang kerap beraksi di Kelurahan Lubuk Sawah. Selain menangkap pelaku N, polisi juga telah lebih dulu menangkap dua terduga pelaku lainnya yakni F dan juga A. Kemudian kami sudah berhasil melakukan penyelidikan dan mengamankan 3 orang tersangka warga sekitar TKP, ada atas nama F, A, dan N. Dan saat ini sudah berproses di Polsek Sungai Pinrang. Rumah yang di maling ini kosong atau seperti apa? Kosong, jadi setiap rumah itu kosong, selalu dipantau mereka dan mereka selalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Barang-barang apa yang diambil sama mereka? Untuk yang terakhir yang berhasil dilaporkan itu AC. Kerugiannya sekitar 4 juta. Kini komplotan pencuri spesialis rumah kosong yang meresahkan masyarakat telah ditahan di Mapolsek Sungai Pinrang dan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Fuad Iqbal, Berita 1, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, kita beralih ke informasi lain, Komandan. Kasus tipu-tipu pakai uang palsu di Blitar, Jawa Timur ini semakin meresahkan, Indan. Karena pelaku sengaja mengincar pedagang lansia buat jadi korbannya. Ya, ini bukan pertama kalinya kejadian, Indan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat ada pedagang kerupuk yang jadi korban. Kali ini yang jadi korban adalah lansia pedagang jamu yang karena faktor umur matanya udah nggak awas untuk membedakan uang palsu. Yo mbak, mesakne mbak iki bakul jamu mubeng-mubeng. Entuk ase duit tibake palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit mainan. Mbak iki bakul jamu keliling. Aksi penipuan menggunakan uang mainan marak terjadi di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sasaran pelaku mayoritas adalah pedagang kecil yang sudah lanjut usia dengan kerugian berdampak bagi penghasilan harian mereka. Modus yang digunakan pelaku dengan berpura-pura membeli dagangan menggunakan uang mainan pecahan Rp100.000. Setelah itu pelaku meminta kembalian dari penjual yang tanpa curiga langsung memberikan uang asli. Korban rata-rata baru menyadari telah ditipu setelah pelaku meninggalkan lokasi. Ironisnya, dari pengakuan ketiga korban, ciri-ciri pelaku mengarah pada identitas yang sama. Tim dari Reskrim sudah melaksanakan penyelidikan untuk mencari informasi dan melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang telah mengedarkan uang palsu dengan cara dibelanjakan kepada para pedagang yang usianya sudah lanjut. Nah, karena apa? Dibelikan kepada pedagang yang usia lanjut karena rata-rata mereka itu tidak mengetahui uang itu asli atau tidak. Nah, setelah itu jarak beberapa saat baru orang pedagang tersebut mengetahui bahwa itu uang palsu. Maka dari itu Polres Blitar Kota menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Sedikitnya sudah ada 3 kasus yang viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya pada awal Maret lalu, lansia penjual kerupuk di Desa Bangsri, Kecamatan Glegok jadi sasaran peredaran uang palsu. Pelaku berlagak dermawan dengan memborong barang dagangan dan menukar uang palsu miliknya dengan hasil jeripayah nenek penjual kerupuk. Buntut dari 3 kasus penipuan dan peredaran uang palsu yang mengincar pedagang lansia, personal Satreskrim Polres Blitar Kota telah bergerak untuk memburu pelaku yang ciri-cirinya disebutkan oleh para korban. Dari Blitar, Dwi Haryadi, Berita 1. Kita beralih ke kasus yang sedang viral nih, Komandan, yaitu kasus pembunuhan sadis karyawan kedai ayam geprek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Update-nya, pihak kepolisian akhirnya menangkap 2 orang terduga pembunuhan yang jasadnya ditemukan, dimutilasi dan disimpan dalam freezer kios. Nah, ironisnya kedua pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban sendiri.
Sebelumnya, penemuan jasad Abdul Hamid di dalam freezer kios ayam geprek menggegerkan warga. Kecurigaan ini bermula saat si pemilik usaha kembali dari kampung halaman dan mendapati ada kejanggalan di tempat usahanya. Warga perubahan Mega Regency Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pegawai ayam geprek yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam mesin freezer kiosnya pada Sabtu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kematiannya. Jasad ditemukan oleh pemilik toko yang saat itu hendak menggoreng ayam, namun tak disangka ia melihat benda yang terbungkus selimut. Saya mau potong ayam buat jualan hari ini tuh kan. Mau potong ayam ternyata